Desa Adat Kesiman menggelar upacara pemikukuhan prajuru Desa Adat Kesiman Warse Ayah 2026-2031 yang berlangsung hikmat dan penuh makna. Kegiatan ini menjadi penanda resmi dimulainya masa ngayah prajuru Desa Adat untuk 5 tahun ke depan. Acara pemikukuhan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting diantaranya Pengelingsir Puri Agung Kesiman, Pengelingsir Puri Agung Pemayun, Ketua DPRD Kota Denpasar, serta Wali Kota Denpasar yang diwakili oleh pejabat terkait, bersama para undangan lainnya dari berbagai unsur masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Jero Desa Adat Kesiman Iketut Wisne menyampaikan bahwa dirinya kembali dipercaya menjabat sebagai Bendesa Adat Kesiman untuk periode kedua. Ia menegaskan penunjukan ini tidak melalui proses pemilihan langsung, sebagaimana yang terjadi di desa adat lain, melainkan melalui mekanisme penunjukan berdasarkan kesepakatan bersama. Proses ini sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2025. Prajuru tidak ikut serta dalam proses penentuan, yang menentukan adalah prawartaka karya atau panitia. Dijelaskan lebih lanjut, panitia tersebut terdiri dari Jero Klian dari 32 banjar yang ada di wilayah Desa Adat Kesiman. Proses diawali dengan musyawarah mufakat, kemudian dituangkan dalam berita acara, dilanjutkan dengan pemenuhan administrasi ke Majelis Desa Adat MDA tingkat kecamatan kota, hingga provinsi, serta Dinas Pemajuan Desa Adat. Setelah seluruh tahapan dilalui, surat keputusan SK akhirnya diturunkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemikukuhan. Per hari ini, Jero Wisne bersama prajuru desa, Sabah Desa, Kerta Desa, dan seluruh lembaga desa adat mulai ngayah untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Mungkin saya perlu sampaikan bahwa memang keadaan sebelumnya itu kami minim, ya. Dari 2021 itu pasca COVID, apalagi secara pembiayaan sangat rendah, itu kami dengan prajuru adat semua didukung oleh Jero Klian, Pengelingsir Puri dan semuanya itu membangun desa adat. Nah, Sungkare dari Parayangan kita ada pembenahan dari Balai Agung, Wantilan Agung, Pemedal Agung, Gedong Agung, itu terakhir tahun 1936 ya, itu direnovasi, kemudian kami ada restorasi, semua biaya-biaya itu kami lakukan dengan ada dari Punil, ada dari bantuan-bantuan, ada dari Akadana Desa sendiri gitu kan. Nah, itu hampir semuanya itu adalah hampir dalam 3 tahun itu 20 miliar ya. Lebih lanjut, Jero Ketut Wisne juga memaparkan salah satu program penting yang akan menjadi prioritas selama masa kepemimpinannya, yakni pelaksanaan ngaben massal. Program ini bertujuan untuk meringankan beban krama adat Desa Adat Kesiman. Ia menjelaskan bahwa di Desa Adat Kesiman tidak diperkenankan melaksanakan kremasi. Oleh karena itu, prosesi pengabenan dilakukan sesuai kemampuan krama. Bagi krama yang belum mampu, jenazah dapat dipendam terlebih dahulu, dan Desa Adat memiliki tanggung jawab penuh tanpa dikenakan biaya apapun. Ngaben massal ini direncanakan akan dilaksanakan pada 3 September 2026 sebagai wujud pelayanan Desa Adat kepada krama. Dengan telah dipamikukuhkannya prajuru Desa Adat Kesiman Warse Ayah 2026 hingga 2031, diharapkan roda organisasi Desa Adat dapat berjalan dengan baik serta mampu memberikan pelayanan dan pengayoman terbaik bagi seluruh krama adat Kesiman. Hendra, Bali TV.